علماء العلماء وينبوع علوم العلماء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وتابعيهم من العلماء الذين تركوا لنا معارفهم وعلومهم وتراثهم الغراء والثراء أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pejabat, wabil khusus Rais Syuriah PWNU Sumatera Utara, juga Ketua PC PWNU Sumatera Utara, tentunya juga yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Deli Serdang. Alhamdulillah yang beliau juga bendahara kami di PBNU. Kalau yang mengundang bendahara itu biasanya jelas Pak Bupati. Bapak Wakil Bupati, pimpinan Forkominda, saya lihat hadir di sini tadi bersama kita, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, juga Kepala Kementerian Agama, pimpinan Ormas Islam yang hadir di sini, ada Al-Wasliyah, ada Muhammadiyah, ada Dewan Masjid, FKUB dan BKP RMI. Tidak lupa saya juga harus menyebut Menteri Perhubungan, jabatannya Menteri Perhubungan, yang menghubungi saya dan menjemput saya ini, Saudara Hasan, sahabat Hasan Basri Sagala, Kasat Kornas GP Ansor. Jabatan resminya Kasat Kornas GP Ansor, tapi jabatan lainnya Menteri Perhubungan. Tentu Ibu Bupati yang juga kebetulan Ketua Tim Penggerak PKK beserta seluruh OPD Pemkab Deli Serdang, pengurus MWC, Ketua PC Muslim, Ketua PWGP Ansor Sumut, kemudian juga Ketua PC Ansor Deli Serdang, Ketua PC Muslimat Deli Serdang, pengurus MWC, pengurus ranting, anak ranting, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir di tempat ini, insya Allah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, saya berterima kasih atas jemputan atau undangan dari keluarga besar NU di Deli Serdang, wa ala ra'sihim, dan utamanya Bapak Bupati yang alhamdulillah pagi tadi saya sudah merasakan lontong Medan, alhamdulillah. Tinggal durian ucok nanti malam. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, 1 bulan ini kurang lebih kami memang pengurus besar Nahdlatul Ulama begitu sangat sibuk. Saya baru selesai tadi malam acara peresmian jalan kakek kami, Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan pamanda kami, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, yakni meresmikan jalan Syekh Nawawi Al-Bantani di salah satu jalan protokol di Jakarta Utara, jalan besar, dan alhamdulillah semula namanya Jalan Cacing. Namanya kok Cacing, itu singkatan Cakung Cilincing, yang menghubungkan pelabuhan Jakarta Utara dengan daerah Jakarta Timur. Alhamdulillah kemarin resmi diberi namanya Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan Ketua BPK Pak Dr. Agung Firman Sampurna, saya minta Pak Agung Ketua SC-nya, kata saya. Pak Erik jadi Wakil Ketua SC, dan kemudian Erik Thohir, dan kemudian yang lain-lain. Alhamdulillah acara baru selesai, saya selesai koordinasi malam, lalu pagi-pagi buta saya harus sudah ke bandara. Jadi mohon maaf ini sambil ngantuk-ngantuk sedikit. Tapi saya bahagia, Masya Allah. Hari ini saya bisa hadir bersama keluarga besar Deli Serdang, yang tadi disampaikan saat kami sarapan di bandara,
Kita paham kondisi memang ya sedang naik ini COVID yang namanya Omikron, yang sebenarnya ini ya mirip flu biasa, cuman penyebarannya cepat, tapi juga sembuhnya cepat. Kemarin pejabat-pejabat yang kumpul dengan saya itu rata-rata cerita, kayaknya kami sudah pada kena juga Kiai, tapi tidak sadar sembuh karena tak terasa, rata-rata tak terasa. Flu dikit kemudian alhamdulillah sembuh. Tapi bagaimana kita tetap harus waspada. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara hari ini adalah acara Harlah NU yang ke-96. Acara Harlah NU ke-96 bagi kami pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami juga punya rangkaian acara. Dari mulai pengukuhan sampai insya Allah nanti puncaknya tanggal 16-17. Jika pengukuhan itu menghitung kalender Masehi di mana NU didirikan tanggal 31 Januari, maka puncak Harlah nanti akan menghitung tanggal 16 Rajab, tanggal Hijriah, yang kebetulan insya Allah diadakan di pesantren Syekhona Khalil. Ini penting, kenapa diletakkan tempatnya di Syekhona Khalil Bangkalan? Karena Syekhona Khalil Bangkalan adalah inspirator dan guru daripada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai penghormatan maka diletakkan di sana. Dan sebagaimana kita tahu, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dan juga Syekhona Khalil Bangkalan adalah murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau orang mengaku NU tak bisa lepas dari dua tokoh ini. Dari tokoh ini selain Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, dan pasti ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini sanad NU. Jelas itu. Dalam kitab saya yang terbaru saya tulis, kitab saya beri nama Tuhfatul Qasi Waddani, hadiah buat orang jauh dan dekat. Itu fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menjelaskan tentang biografi. Tarjamah itu maknanya biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab itu saya jelaskan tentang bagaimana Syekh Nawawi dan juga NU. Dan inilah yang membuat saya dengan kitab ini saya bilang kalau Gus Yahya itu punya visi menghidupkan Gus Dur. Kata saya dengan kitab Tuhfatul Qasi Waddani ya juga punya visi bagaimana menghidupkan Syekh Nawawi Al-Bantani. Gus Dur ini sesungguhnya melanjutkan visi Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani inilah inspirator Islam rahmatan lil alamin, Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang kadang-kadang disebut dengan sebutan Islam Nusantara. Banyak orang yang tidak paham, karena tidak paham itu kemudian menyerang Islam Nusantara. Dianggapnya Islam Nusantara itu agama baru. Ini yang ngomong anehnya ini kok ya orang pintar gitu. Orang juga tahu kalau yang namanya NU tidak pernah membawa ajaran agama baru, paham baru. Hada laisa bimadhabin jadid wala bifirqatin jadidah. Yang namanya Islam Nusantara itu bukan madhab baru, ajaran baru, bukan firqah baru, wa innama hiya atau huwa Islamu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Islam Nusantara itu ya Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Aswaja NU. Kenapa pakai kata-kata NU? Sebab di luar sana banyak orang mengaku aswaja tapi beda dengan NU. Pak Bupati, saya kebetulan tahun 2017 2 kali ke Belanda. Yang pertama saya dengan beberapa sahabat, yang kedua dengan Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin dan Rais Am PBNU sekarang Ki Miftahul Akhyar.
Pak Kiai Ma'ruf dengan bibi saya, Kiai Miftahul Akhyar dengan istri beliau, saya dengan istri saya. Jadi istri saya ikut kemana-mana Pak Bupati, sekaligus merangkap sekretaris sangat-sangat pribadi. Istri saya itu, alhamdulillah. Di Belanda saya pertama yang tahun 2017 awal diundang seminar di Vrije University tentang The National Conference on Islam Nusantara. Ada sekitar 200 akademisi se-Eropa. Dibahas khusus tentang Islam Nusantara, saya mewakili PBN. Menteri Agama kita diwakili oleh sekarang Pak Kamarudin Amin. Sekarang Dirjen apa itu ya? Saya lupa Pak Kamarudin Amin. Bimas Islam ya, Prof. Kamarudin Amin. Saya jelaskan ini bahwa Islam Nusantara itu bukan agama baru, tapi oleh NU waktu itu oleh Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan Islam Nusantara itu ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, ada NU-nya. Kenapa? Sebab Wahabi ngakunya aswaja Pak Bupati, Salafi ngakunya aswaja, ISIS ngakunya aswaja, tapi beda dengan aswajanya NU. ISIS mereka bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bukan An-Nahdiyah, tapi Al-Isisiyah. Wahabi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bukan An-Nahdiyah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah. Apa bedanya? Jauh. Kalau NU Ahlus Sunnah wal Jamaahnya jelas, ajarannya ajaran Syekh Nawawi, saya sebut dalam kitab itu. Saya buat nazam pada mukaddimah kitab Rais Syuriah, bisa dilihat tadi di mana kitab Tuhfatul Qasi wad Dani, nanti bisa diberikan pada Rais Syuriah. Coba berikan Rais Syuriah dulu. Itu pada bait yang agak belakang itu di mukaddimah halaman 67 saya katakan wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah, pakai bahar rajas. Saya buat ada 50 nada, 50 bait. Wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan aw tatarrufa musahiban takriman aw talattufa mu'tamidan bil ash'aril kalami wa bil ghazali wal junaidi fahari wal ta'khudan li qawli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu wa habadha Muhammad ibn Idris imama sya'bina ka khairil jalis. Nah, disinilah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah wa habadhat tariqatan Nahdiyah. Saya buat nazam ini, nazamnya saya sudah kirim ke Pak Mufti Ali, nanti bisa di-share di grup, itu bisa dihafalkan. 50 bait menjelaskan tentang Syekh Nawawi, siapa gurunya, siapa sahabatnya, siapa muridnya, apa kitab-kitab karangannya. Salah satu muridnya nanti pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Mana pengurus Muhammadiyah? Alhamdulillah. Saya sebut Muhammadiyah dalam kitab saya karena Kiai Ahmad Dahlan ngaji dengan buyut saya, Kiai Hasyim Syekh Nawawi. Kata saya, Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyatun, Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah bidahlana intasyara bidahlana
Muhammadiyah didirikan oleh murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Syekh Nawawi inspirator berdirinya NU, sebenarnya Muhammadiyah itu santrinya NU. Rahasia ini, jangan ngomong-ngomong. Karena Kiai Ahmad Dahlan itu ngajinya sama Syekh Nawawi. Bahkan ayahnya Buya Hamka, namanya Syekh Abdul Karim Al-Minangkabawi, ngajinya sama Syekh Nawawi. Saya sebut di situ dalam kitab saya supaya tahu. Jadi jangan musuhan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memang berdiri duluan karena memang Kiai Ahmad Dahlan lebih tua dari Kiai Hasyim Asy'ari sekitar 7-8 tahun. Tapi Kiai Ahmad Dahlan muridnya inspirator NU, saudara-saudara. Nah, baru saya katakan wa nahdhatun bihasyimin qad ishtahar, sementara Nahdlatul Ulama bihasyimin qad ishtahara, bihasyimin menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Bihasyimin didirikan oleh murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang yang tahu sejarah dia tahu. Nah, apa bedanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaahnya NU dan Muhammadiyah ini dengan Wahabi, dengan Salafi, dengan juga ISIS? Nah, bedanya kalau NU 4 cirinya. Apa cirinya? Tawassutun, tawazunu, tidalu, tasamuhun, fasma' lima yuqalu. Tawassut, tawazun, i'tidal, tasamuh. Jadi kalau Khatib Suriah ini nanti ceramah bisa dibaca ini bait. Tidak perlu bayar royalti pada saya, tidak perlu. Ilmu itu majanan, gratis. Kata guru saya, adlim majanan kama ulimta majanan. Ajarkan ilmu majanan secara cuma-cuma. Kama ulimta majanan, sebagaimana engkau diajari gurumu ilmu majanan, tak pernah minta. Saudara-saudara, apa bedanya? Bedanya 4 ini. NU insya Allah akan pegang 4 ini, aswad. Dan saya yakin Muhammadiyah juga sama, satu guru, satu ilmu. Apa? Tawassut, tawazun, i'tidal, tasamuh. Tawassut itu artinya moderat. Tawazun artinya seimbang. I'tidal artinya adil. Tasamuh artinya toleran. Dari paling belakang dulu dah, NU itu cirinya. Tasamuh, toleran. Toleran NU itu. Melihat perbedaan biasa. Makanya kepada seluruh warga NU, kita kalau melihat perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan organisasi, perbedaan budaya, biasa saja. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Allah menciptakan manusia itu, kata orang Madura, memang cem-macem tak iya. Orang Madura, orang Medan bilang apa? Ragam-ragam. Ragam-ragam. Beragam-ragam. Sudah dari sananya. Dulu ada sahabat bertanya pada Nabi, kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ciptakan umat manusia satu model, Islam semua? Kalau perlu sukunya atau etnisnya satu, Arab semua, tidak ada yang lain. Kalau perlu bahasanya satu, kalau perlu budayanya satu. Tidak seperti sekarang ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen, ada macam-macam. Allah turunkan jawaban. Qul law syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Qul, katakan hai Nabi Muhammad, lau syaa rabbuka, andai kata Allah Tuhanmu berkehendak,
la ja'alan nasa ummatan wahidah. Allah pasti ciptakan manusia ummatan wahidah, satu umat. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan tidak, ternyata Allah tidak menjadikan umat manusia satu, tapi mukhtalifin, berbeda-beda. Beda agamanya, beda sukunya, beda budayanya, beda bahasanya, pasti juga beda cara berpikirnya. Nah, apa hikmah ayat ini? Kita diajari untuk toleran. Kenapa kita menjadi marah ketika ada perbedaan? Dan yang menarik, Syekh Nawawi itu tidak takut. Saya tahulah ini Sumatera Utara, ini Medan, itu juga tadi kata Pak Bupati beragam budayanya. Kita tahu di sini ada saudara-saudara kita non Muslim. Bagaimana kami ini jika berkumpul? NU bebas, tak ada permusuhan. Mereka salam jawab. Bahkan Syekh Nawawi dalam tafsirnya Marah Labid, faqultu fi kitabi wa khairu kutbihi Marah Labidi likashfi makna Qur'anim Majidi. Saya bilang dalam kitab itu, wa khairu kutbihi, sebaik-baik kitabnya Syekh Nawawi Marah Labid adalah tafsir Marah Labid, tafsir Munir yang dikenal dengan Marah Labid. Likashfi makna Qur'anim Majid, yakni tafsir yang mengupas, menyingkap, menjelaskan makna Quran. Dalam tafsirnya yang menjadi magnum opusnya sangat terkenal ini, Syekh Nawawi ketika membahas ayat, bagaimana kalau ada orang non-muslim salah, jawab apa enggak? Kata beliau memang ada banyak pendapat, tapi Syekh Nawawi cenderung mengatakan menjawab salamnya non-muslim boleh. Kenapa? Karena Islam ini agama rahmah. Beliau mengutip pandangan sahabat, pandangan tabi'in, yang pada saat itu seperti Ibnu Abbas disalami orang Yahudi, Yahudi salam. Juga ada seorang tabi'in disalami orang non-muslim, tetap dijawab salamnya. Kenapa? Kata beliau, mereka mendoakan kita. Mereka mendoakan kita dapat rahmat Allah. Kenapa kita tak mendoakannya? Dan ini saudara-saudara yang membuat pandangan semacam ini pasti karena ilmunya luas. Orang yang ilmunya luas pasti tasamuh dan toleransinya luas. Kata seorang ulama besar dari Mekah, Al-Muhaddis Al-Musnid, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau katakan, kullamazdadal mar'u ilman kullamazdada tasamuhuhu li ghairi. Orang itu kalau ilmunya banyak, wawasannya luas, bacaannya luas, perspektifnya luas, izdada tasamuhuhu li ghairihi, maka toleransinya pasti luas. Ini NU, saudara. Harus dicatat, NU itu cirinya pasti nggak kasar. Nggak pernah bawa kalimat-kalimat yang berbau agama tapi digunakan bukan untuk tempatnya. Makanya kalau ada kader NU kok demo sampai bawa-bawa takbir, itu Kasat Kornas harus meluruskan ini bangsa. Iya bahasan. Nggak ada orang NU kemudian demo sampai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah takbir, pagar kabupaten dirusak pula. Kalau NU enggak. Tidak ada. Tegur dengan cara baik jika ada orang salah. Itu pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya ingat cerita ketua umum saya dan ketua umum kita semua yang membanggakan, Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, yang akrab dipanggil Gus Yahya. Beliau sudah presiden sejak tahun 2009, Gus Yahya itu. Makanya beliau tak mau masuk politik. Kenapa? Aku udah capek jadi presiden. Presiden terong gosong. Beliau punya komunitas dulu di Facebook sampai sekarang ya, namanya Presiden Terong Gosong. Itu berisi cerita-cerita ulama-ulama, dan tapi cerita ini mengandung banyak hikmah. Salah satunya yang saya tak lupa, beliau bercerita tentang kakek beliau, namanya Kiai Bishri Mustafa. Kiai Bishri Mustafa, ayahnya Kiai Khalil Bishri,
Khalil Bisri adalah ayahnya Gus Yahya, juga ayahnya Ki Haji Mustafa Bisri Gusmus, penyair yang sangat terkenal itu. Itu Ki Bisri Mustafa tinggal di Lasem, di Rembang, di Letai. Sekitar berapa ya? 10 lebih itu dari Rembang, rumah beliau ada satu kecamatan namanya Kecamatan Lasem. Itu di Lasem tinggallah saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Ada satu kampung namanya Kampung Pecinan yang terkenal membuat batik Lasem. Konon katanya ini Kampung Pecinan ini di Lasem itu kenapa ada, karena dulu Laksamana Cheng Ho dari Cina, kita tahu, itu setelah dari Semarang mampir ke pelabuhan Lasem karena termasuk dulu pelabuhan besar. Lalu dari situ banyaklah orang-orang Cina yang mengajarkan batik sampai sekarang turun-temurun. Ini luar biasa tasamuhnya Ki Bisri Mustafa karena kealiman ilmunya. Ada seorang Tionghoa, sebutlah namanya Acong begitu. Ayahnya meninggal. Datanglah ke rumah Ki Bisri. Kata Acong ini, Pak Kiai, bapak saya meninggal. Alangkah gembiranya saya kalau Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya, sembahyang di rumah saya, Pak Kiai. Saya senang. Sembahyang itu makna dari orang Tionghoa Acong ini mendoakan atau berdoa. Karena kenal sama Acong, Mbah Bisri jawab, ya Acong, saya datang. Subhanallah, nanti saya sembahyang, jangan khawatir. Coba, kok bisa begitu? Inilah. Kalau orang yang ilmunya tidak luas, tidak kullama dan mar'u ilman, dia pasti belum apa-apa, gak bisa Cong. Haram, kamu kafir, lakum dinukum waliyadin, pasti begitu dalilnya. Mbah Bisri enggak, saya datang, saya sembahyang. Benar, ini saya baca cerita Gus Yahya dalam komunitas Terong Gosongnya itu. Mbah Bisri mengumpulkan santrinya, jangan sholat zuhur ya di sini, ikut saya ke Lasem. Ikut satu mobil ke Lasem, sampai Lasem, Cong saya datang, Pak Kiai terima kasih, kamsia. Sese. Di mana saya bisa sembahyang? Di sini Pak Kiai, sembahyang. Sembahyangnya bukan sembahyang jenazah, sembahyang zuhur. Zuhur lah beliau dengan santrinya, salat zuhur. Beliau dapat salat zuhur, tapi juga dari sisi hubungan kemanusiaan, beliau memberikan hak hubungan kemanusiaan bahwa kita hidup dalam rangka mandat kemanusiaan, menjaga kemanusiaan, hubungan kemanusiaan. Itu Acong gembira. Terima kasih Pak Kiai berkenan hadir ke tempat saya. Sembahyang lengkap lagi Pak Kiai. Pakai rukuk, pakai sujud. Acong nggak paham, dikiranya sembahyangnya sembahyang jenazah ini Pak Kanjari. Padahal ini sembahyangnya sembahyang zuhur. Dosa nggak, saya bertanya kepada Bapak Ibu, sholat zuhur di rumahnya non-muslim, dosa nggak kira-kira? Tidak. Menggembirakan mereka, hubungan kemanusiaan itu bagus. Justru dari sini kita bisa menjelaskan indahnya Islam pada mereka. Akhlak yang indah ini membuat banyak orang kagum sama Islam. Saya saat ke Belanda tahun 2017 bersama Ki Ma'ruf dan Rais Am Ki Miftah, beliau berdua kembali dulu. Kami berkeliling Eropa, bicara di beberapa forum, kemudian ke Cekoslovakia, ke Belgia, ke Prancis. Lalu saya tinggal di Belanda beberapa hari untuk ke Swiss dan balik lagi ke Belanda untuk mengisi khutbah Eid. Di sela-sela itu pada saat saya di Belanda ada orang Suriname masuk Islam oleh sahabat Gus Dur, masih hidup saat ini di Belanda, namanya Kiai Hambali, usianya 84. Ini sahabat Gus Dur, dulu kuliah bareng di Baghdad. Beliau banyak cerita pada saya bagaimana almarhum Gus Dur pada saat muda kuliah di Mesir maupun di Irak itu ke Belanda. Saat liburan di Belanda kerja
Kerjanya apa Gus Dur? Saya ceritakan pada Mbak Yeni juga ketemu Kiai Hambali, itu bersihin kapal. Teman-temannya waktu itu bilang pada Gus Dur, Gus, ya Allah, sampean ini anaknya Kiai besar, cucunya Kiai besar, Mbah Hasyim Asy'ari, kok masih mau kerja bersihin kapal? Tenang, kata Gus Dur, jangan lihat sekarang, nanti aku jadi presiden. Itu omongan diomongin oleh Gus Dur kalau beliau jadi presiden tahun 2000, saat beliau di Belanda itu mungkin sekitar tahun 70. Masya Allah, itu kasyafnya. Saya menyaksikan, mendengar sendiri teman-temannya bicara, jangan lihat sekarang, aku nanti jadi presiden. Lihat bukti ini, haji. Itu Gus Dur. Lah, pada saat itu Ki Hambali minta saya menyaksikan orang Suriname masuk Islam. Beliau memandu, tentunya pakai bahasa Belanda. Saya mendengarkan saja. Ditanya orang Suriname ini, dijawab anak Belanda menjelaskan pada saya apa itu artinya. Dia ditanya, Kiai, kenapa saudara masuk Islam? Dia jawab, saya masuk Islam itu karena tetangga saya di sebuah distrik di Den Haag, itu dia bilang tetangga saya itu banyak orang Islam, akhlaknya bagus-bagus. Dia tidak bilang akhlak, tentu akhlak bahasa kita, tapi perilakunya bagus-bagus. Saya senang melihat orang Islam kok perilakunya, akhlaknya bagus-bagus. Maka saya ingin seperti mereka, saya masuk Islam. Saya kasih garis bawah ini saudara, akhlaknya bagus-bagus. Oh, kalau kita orang Islam menunjukkan Islam yang rahmah, Islam yang santun, yang toleran, orang di luar Islam kagum, bahkan ini dakwah yang saat ini efektif buat mereka di luar. Masuk Islam saudara, ini toleran, tasam. Kemudian apa? Iktidal. Iktidal itu artinya berbuat adil. NU seluruh warganya harus tahu, selain kita diperintahkan toleran, kita juga diminta untuk iktidal. Iktidal itu berbuat adil. Apa makna berbuat adil? Adil itu ya kebalikan zalim. Kita jangan berbuat zalim pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kalau ada orang baik, walaupun dia beda ormas dengan kita bilang baik. Kalau ada orang jahat, walaupun dia satu ormas, kita bilang jahat. Kalau ada orang non-muslim baik, walaupun beda agama, kita bilang baik. Kalau ada orang muslim, kalau dia jahat, jelek, zalim, kita harus bilang dia jelek dan zalim, tapi kita harus ingatkan dengan cara dakwah yang baik. Itu adil, Pak. Dan ini bersikap adil susah. Nah, NU mengajarkan ini. Maka kepada seluruh pengurus NU dari mulai PW sampai ranting di Sumatera, saya ingin coba tegakkan ajaran ini. Saya diajarkan begitu sama guru saya. Buku saja, kitab, guru saya namanya Syekh Sahal Mahfud, kita tahu Rais Am PBNU, Al-Alimul Usuli, Al-Faqihil Usuli, seorang ahli fikih, ahli usul fikih, yang saya bangga, tasyarruf, ya, merasa diaku muridnya dan diajak ke PBNU sejak tahun 2010, langsung diminta menjadi ketua lembaga Bahsul Masail di usia saya masih sangat muda, Pak Bupati. Waktu itu sekitar 33 tahun. Saya memimpin lembaga yang sangat berat. Bahsul Masail itu kan lembaga fatwanya NU. Di sana kiai-kiai alim dari seluruh pesantren. Guru saya minta di situ. Aduh, saya bilang, Pak Kiai tak salah ini minta saya di sini. Udah di situ. Saya. Nah, itu beliau Kisah Al-Mahfud adil dalam berpikir. Kalau ada pikiran orang, kitab orang, walaupun bukan NU, kata beliau, kalau baik ambil. Pada saat beliau ditanya muridnya, bolehkah kami membaca kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah?
Apa jawab Kisah Mahfud guru saya? Khudh ma safa wa da' ma kadar. Kau ambil yang bersih-bersih, yang jernih-jernih dari Syekh Ibnu Taimiyah, wa da' ma kadar, yang tidak jangan diambil. Mulai dari situ saya berani. Saya punya semua kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah untuk saya baca. Majmu' fatwanya ada 20 sekian jilid saya punya, tafsirnya saya punya, fikihnya saya punya, hadisnya saya punya. Saya baca. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah ya pada hal-hal yang jernih. Contoh. Sekarang ini saya aneh jika ada orang katanya mengaku pengikut Syekh Ibnu Taimiyah tapi sering mengharamkan, membid'ahkan orang salaman habis sholat. Ada ya di Medan begini? Di Sumatera ada begitu? Ya. Salaman Nabi sholat dibilang bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ada kan? Ya. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah yang dianggap katanya gurunya, kalau dia baca dalam fatwanya, dia bilang, loh yang namanya salaman Nabi sholat itu kata Syekh Ibnu Taimiyah, itu bagian dari adat, bukan bagian dari ibadat mahdah. Kalau adat itu bagian dari muamalah, kebudayaan itu Pak Bupati, itu bagian muamalah. Dalam Islam, saya harus jelaskan dalam bahasa yang mudah, Islam itu dibagi dalam klaster yang sederhana, klaster muamalah dan klaster ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Kalau bicara ibadah memang harus ada contohnya, itu betul. Sholat zuhur kalau di Delhi Serdang ini berapa rakaat pasarannya? Hah? Berapa rakaat? Oh sama dengan kampung saya berarti 4. Itu sampai kiamat sholat zuhur 4, nggak boleh ditambahin walaupun sudah pensiun dari PNS Pak Polisi. Jangan ada orang katanya sudah pensiun sholat subuh jadi 4 rakaat. Ditanya sholat apa Pak? Kok 4 rakaat? Subuh. Loh kenapa 4 rakaat? Mumpung saya pensiun. Dulu saya waktu dinas jarang sholat. Nggak boleh ditambahin Pak, subuh tetap 2. Itulah ibadah, nggak boleh ditambahin. Puasa Ramadan, sahur itu ya subuh, buka ya maghrib. Jangan coba-coba dirubah, sahurnya maghrib, bukanya subuh. Lah kok enak puasa begitu? Habis sahur tidur, bangun tidur langsung buka, nggak bisa dirubah. Nah, tapi kalau yang namanya muamalah termasuk budaya, bebas. Sholat pakai sarung, pakai celana, pakai gamis, bebas. Saya sebelum ini ketua LBM, Katib Syuriah PBNU, saya sarungan terus. Tapi kata Gus Yahya ketua saya, Kiai, sampai ini wakil ketua umum Tanfidiyah harus sering-sering pakai celana. Karena kita ini Tanfidiyah, siap. Saya sebagai bawahannya saya bilang siap. Ya. Saya pakai celana, insya Allah, kecuali tidur sama istri saya enggak. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jadi itulah kisah hal. Sekarang ada orang salaman yang dibilang sesat, dibilang bid'ah. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah itu yang tadi kata guru saya, kalau pemikirannya jernih ambil. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Syekh Ibnu Taimiyah bilang itu muamalah, bebas, jangan dibilang bid'ah. Dulu ada orang salaman Nabi sholat itu pada masa Ibnu Taimiyah, atau Syekh Ibnu Taimiyah itu ba'dal asar, ba'dal subuh. Kecuali kalau salamannya di dalam sholat, lah itu baru bid'ah. Ada takbir sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana aja kan? Ya batal kalau salamannya di dalam sholat. Kalau salamannya sudah salam itu bebas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bebas salaman. Habis salam megang HP aja boleh, maka salaman nggak boleh Pak Bupati. Bebas. Lah orang yang tak paham ini kadang-kadang tidak adil. Hanya karena misalnya dia tak suka, beda ormas, beda pilihan politik dimusuhi. Belum lama itu pernah Presiden mengundang Qori
baca Qur'annya pakai langgam Jawa. Pernah ya, betul ya? Lalu orang ini yang bacaannya nggak banyak, langsung, wah inilah Islam Nusantara yang mau merusak agama Islam. Baca Quran dirubah-rubah. Kata saya, ini orang kurang piknik. Kalau dia rajin piknik pergi kemana-mana, dia tidak akan kaget. Kalau yang namanya orang Jogja dari dulu baca Qur'annya, langgamnya begitu, bukan dibuat-buat. Karena memang sehari-hari makannya gudeg. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini langgam. Kalau saya tidak heran, karena kalau di Sudan orang baca Quran mirip-mirip langgam Jawa. Bahkan di Cina orang baca Quran itu langgamnya Cina Mandarin, Pak. Saya tadi cerita dengan Pak Bupati, saya ini termasuk salah satu syuriah PBNU yang paling sering keluar negeri. Sudah seluruh benua saya datangi, kecuali Amerika. Sudah mengundang, cuman belum ada teman. Kapan-kapan saya mau mengajak Pak Bendahara saya ini, Pak Bupati saya ajak. Iya, dubesnya sudah kasih tahu, nantilah cari waktu. Kalau Omikron sudah mulai tidak ada gitu Pak, kita jalan ke sana. Nah, itu saya ke Cina 2015. Sahabat saya namanya Dr. Abu Bakar, dia asli Cina, suku Hui. Dia kuliah di Pakistan S1, S2, Jamiah Islamiyah Pakistan, jurusan syariah. Kemudian dia ambil doktor di Amerika, jurusan bisnis. Dia bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, kaya raya. Dia ada kiai, alim kaya raya, ini sahabat saya. Makanya kok saya kagum, baru berpikir saya, kiai itu jurusannya ya agama tapi bisnis Pak ya. Saya lupa tadi menyebut Pak Wakil Bupati, mohon maaf Pak Wakil Bupati. Nah ini itu kaya raya. Saya di sana dengan saya diminta bawa teman saya 30. Oke, dari Indonesia ada yang membelikan tiket, di Cina dia tanggung semua, hotelnya. Saya diperkenalkan muslim yang kaya di Cina, yang kalau kita pergi haji suka ada orang jual tasbih kudungan made in China, yang jualan menawari orang Sumut nih, orang Medan, orang Delhi nih ya, orang Madinah, ditawari kudungan Siti Rahmah 5 real gitu kan. Bapak-bapak ditawari sorban 5 real, haji 5 real. Cuman orang sini alhamdulillah ya. Kemudian menawar gitu. Sayangnya bahasa Arabnya tak begitu fasih. Bahasa Arabnya menggunakan bahasa Arab salah paham. Dia ngomong salah, untung yang dagang paham. Begitu dilihatnya katanya kudungan, dia lihat 5 real, dia lihat 5. Sorban 5 real made in China itu 5. Dia mau tawar 2 real, dia bingung bahasa Arabnya 2 real Pak Bupati. Dia ingat sholat subuh. One rakaataini. Maksudnya rialain, dia bilang rakaataini. Oh, rakaataini kata yang dagang. Oh, yang dagang paham. Maksudnya berapa? 2 real. Kata dia bilang rakaataini, dijawabnya 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Khalas, akhir kalam. Kata yang beli, mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Nah, itu kudungan, itu sorban, itu yang punya pengusaha Cina Muslim.
Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong. Saya ketemu, oh ini yang namanya Haji Syuaib, punya hotel besar, punya restoran terkenal, menawarkan bagaimana kalau kami buka di Indonesia. Itu saya diajak makan di restoran, istri saya ikut terus istri saya itu, masya Allah, repot punya sekretaris pribadi, ikut terus. Namanya pengawasan melekat. Itu mutar, itu apa, meja mutar, makanannya lebih dari 100 menu. Wah, kata saya, banyak kali. Tenang, Bapak tak akan kenyang, katanya. Bagaimana bisa? Rupanya saya dikasih sumpit. Sudah dikasih sumpit, meja itu otomatis mutar, Pak Bupati. Asal saya ambil jatuh. Oh pantas ini, katanya gak kenyang-kenyang. Nah ini pengusahanya Muslim. Lah di Cina itu saya sholat di masjid tua di provinsi Lanzhou namanya. Di situ ada kabupaten, kalau kita bilang namanya Ningxia. Kalau Anda googling itu, di situ disebut the little Mecca of China, Mekah kecil di Cina. Oh, itu pusat Islam. Walaupun Cina Muslim hanya 70 juta, kata kita banyak, tapi dibanding penduduk China yang 2 miliar lebih gitu ya, 70 juta sedikit. Tapi saya bangga. Lalu saya tahu, oh ternyata kita itu jangan terus dikit-dikit bilang orang karena baca Quran langgam Jawa kita bilang sesat, Islam Nusantara. Kalau budaya itu nggak bisa dipaksakan, lidah itu nggak bisa dipaksakan. Itu orang Cina. Adzan Jumat saya sholat, itu adzannya lagunya Mandarin, Pak. Lagunya Mandarin, Bu. Saya rekam di HP saya yang lama. Saya mau ketawa itu dengar adzan tapi takut kualat. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya mau ketawa takut kualat. Kok lucu adzannya. Ini kalau di Indonesia sudah dibilang sesat, kata. Saya langsung mikir, kata saya, ini pasti orang Cina ini kalau baca sholawat kayak orang NU, begitu maulid Nabi Asyrokol gitu Pak Kiai, pasti lagunya lagu Jet Li. Begitu Asyrokol, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Itu Cina. Apakah kita bilang salah? Tidak. Inilah adil. Oh, itu budaya. Itu bawaan. Memang umatnya Nabi Muhammad ini disebar oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus dirimu, hai Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali agar engkau membawa rahmat bagi seluruh alam. Supaya Islam itu menyebar, membawa rahmat seluruh alam. Apakah alam itu maknanya hanya Arab, hanya Jawa, hanya Eropa? Tidak, seluruh bumi ini, seluruh jagat ini, inilah alam. Makanya kalau hari ini kita memperingati Harlah NU yang 100 tahun NU ini, PBNU punya tema merawat jagat apa?
Membangun peradaban, ya. Ini kalau dikasih kopi saya melek ini, Pak. Masih sabarkah mendengar saya ngaji nih? Nah, sampai pukul berapa? Hah? Sampai habis nyawaku kah? Baik. Tak ada batas kah ini? Ya. Tenang, Cok. Kita lanjut. Ya. Sampai mana tadi? Jadi kalau kita bicara Islam rahmatan lil alamin, ini sesungguhnya adalah mandat, ya, yang sejak awal para pendiri NU memang mendirikan NU untuk menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 4 hal tadi dalam rangka menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Kalau orang tahu begitu, maka saya sering kadang bergurau bercanda dengan saudara kami dari Muhammadiyah. Mohon maaf kalau ada orang NU yang suka salah paham dengan Muhammadiyah. Mungkin dia belum pernah mendengar pengajian saya. Kalau yang sudah mendengar pengajian saya pasti tidak akan salah paham. Ya. Kenapa ya? Karena tadi saya katakan Muhammadiyah itu Kiai Ahmad Dahlan itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi tak perlulah kita ribut dengan Muhammadiyah. Jujur, ada juga dari saudara-saudara kami Muhammadiyah yang mungkin juga sama terhadap NU, masih suka salah paham. Mungkin saudara-saudara saya Muhammadiyah ini yang salah paham terhadap NU juga tak hadir mendengarkan pengajian saya. Kalau hadir seperti beliau, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Maka beri aplaus pada ketua Muhammadiyah. Saya jadi ingat dulu itu kadang-kadang salah paham zaman dulu itu. Terutama di Jawa, kata Kiai Ma'ruf pernah bercerita pada saya. Tahun 70-an itu ya masih kuat ini kadang gesekannya. Padahal mereka tak tahu Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu ngaji sebelum dengan Syekh Nawawi di guru yang sama. Namanya Syekh Soleh Darat Semarang. Syekh Soleh Darat Semarang itu dalam kitab yang ditulis sebelah situ itu ada. Syekh Soleh Darat di Semarang itu sahabat Syekh Nawawi. Ada yang bilang juga muridnya. Menulis kitab untuk permintaan Raden Ajeng Kartini, sebuah tafsir namanya Faidur Rahman. Nah, saya sebut dalam nazam kitab saya, wasalihun mutarjimut tafsiri lil kartinil faiqatit ta'thiri. Wasalihun mutarjimut tafsiri. Adapun Syekh Saleh Darat mutarjimut tafsir, beliau adalah penerjemah tafsir yang diberi nama Faidur Rahman lil Kartini, buat Raden Ajeng Kartini al-faiqatit ta'thiri, wanita yang kuat pengaruhnya. Jadi Kartini namanya mendunia ini, Pak. Kitab saya bawa ke Pakistan. Mufti Pakistan Syekh Taqi Al-Usmani minta saya membacakan kitab itu di depan beliau. Beliau gembira. Lalu saya pulang dikasih hadiah banyak kitab. Berat Pak Bupati. Untung yang ngurusinnya Pak Ponjen, bukan urusan saya. Alaysa thaqilan alaik la. Kalau saya bawakan kitab kira-kira berat enggak? Enggak, aman Syekh. Yang bayar Ponjen. Alhamdulillah. Nah, itu Kartini. Nah, saudara-saudara, kata Kiai Ma'ruf itu tahun 70-an di Jawa Timur terutama. Kita tahu Jawa Timur itu kan mayoritas NU. Wah, NU itu kuat sekali di Jawa Timur. Terutama Madura. Saking kuatnya NU, itu biasanya Kapolda yang dikirim NU. Pangdam yang dikirim oleh Presiden di Jawa Timur NU. Yang biasa istighosah. Kajari atau kalau yang provinsi Pak Kajati biasanya begitu dikirim yang NU.
Saking kuatnya NU, bupati yang terpilih biasanya NU. Coba lihat Bu Khofifah, NU lah. Kapolda gubernurnya NU. Bahkan di terminal Bungurasi itu di Surabaya itu, saking kuatnya NU, copetnya itu NU juga. Saking kuatnya NU. Rahasia tapi tidak ngomong-ngomong sampai. Nah, Madura itu salah satu yang NU-nya kuat. Udah ada tadi. Nah, satu saat kata Kiai Ma'ruf, ada orang Madura ditanya sama Pak Kiai Itu. tahun 70-an. Bagaimana perkembangan NU di Madura? Alhamdulillah Kiai. Maaf, bagaimana perkembangan Islam di Madura? Begitu bertanyanya. Alhamdulillah Pak Kiai. Islam di Madura mayoritas tak iya. Mayoritas itu berapa persen kata Pak Kiai? 90% Pak Kiai. Oh, pikir Kiai pasti yang 10 Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Ada FKUB, mana ketua FKUB ya? Perinciannya bagaimana itu kata Pak Kiai yang 10%? Yang 10% Muhammadiyah Kiai. Nah, kok Muhammadiyah dianggap non Muslim? Maaf Pak Ketua, ini dulu tahun 70-an, karena belum sering diundang begini. Nah, kalau nanti sampean ngundang saya ceramah di Muhammadiyah, saya datang insya Allah. Cuman harus lebih jelas daripada Pak Bupati, Pak. Saya datang, saya jelaskan itu penting. Ketika Nadam itu saya buat, pengurus PP Muhammadiyah terima kasih pada saya. Sekjen MUI Pak Amir Satambunan kan dari Muhammadiyah. Terima kasih, guru kami disebut, pendiri Muhammadiyah disebut dalam kitab Kiai, dianggap santrinya Syekh Nawawi, terima kasih. Itu penghargaan buat kami. Mereka menangis. Nah, haru terharu. Ini i'tidal. Lalu tawazun. NU itu tawazun. Tawazun itu seimbang antara urusan dunia dan juga urusan ekonomi dan sosial. Maaf, urusan agama dan urusan sosial ekonomi. Karena memang NU ini adalah organisasi diniyah ijtimaiyah. Walaupun ketika diterjemahkan ya organisasi sosial keagamaan, tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia, maaf dalam bahasa Arab mestinya yang duluan diniyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan sosial. NU ini memang didirikan satu untuk mengurusi agama, tapi juga mengurusi kehidupan sosial kemasyarakatan. Kenapa? Ya karena Nahdlatul Ulama, coba kita lihat dari kata saja, semua warga NU, pengurus NU harus tahu. Organisasi kita ini namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Mewarisi Nabi itu tentunya bukan saja mewarisi ilmunya, tapi juga mewarisi mahammahnya. Mahammah itu tugas dan tupoksila, tusi, tugas dan fungsinya. Maka saya katakan dalam kitab saya, ya, wa yarfa'ullahu makanal anbiya li amri ummatin mahammal anbiya. Maaf, wa yarfa'ullahu makanal ulama li amri ummatin mahammal anbiya. Pada bait yang ketiga, Allah mengangkat derajat para ulama karena memang beliau adalah pelanjut fungsi atau pewaris para nabi dan melanjutkan tugas dan fungsi para nabi. Apa sih tugas dan fungsi para nabi? Para nabi itu tugasnya dua. Satu, ngurusi agama. Dua, ngurusi dunia. Kata Imam Al-Mawardi, beliau katakan
al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan itu, maksudnya kepemimpinan para ulama, mawdu'atun li khilafatin nubuwah, memang disiapkan untuk menggantikan para nabi. Untuk apa? Untuk dua hal. Satu, fi hirasatid din. Alhamdulillah. Waduh, panas sekali nih kopi. Berarti harus lama lagi nih ceramah. Fi hirasatid din, dalam rangka menjaga agama, siyasatid dunia, dan mengatur kehidupan dunia, menjaga peradaban bumi agar berjalan dengan baik. Ini NU. Nah, ini ada pada tawazun. Itu kenapa tema harlah kita adalah merawat jagat dan membangun peradaban. Merawat jagat adalah siyasatid dunia. Jagat dunia harus dirawat. Dirawat bukan saja agar tidak rusak dari perilaku orang-orang yang merusaknya, tapi juga dunia harus dirawat, ya, peradabannya, agar orang yang hidup di dalamnya bisa hidup dengan penuh kemaslahatan, sebagaimana memang manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Inilah makna dari tawazun. Yang terakhir di balik saya ini dari tawazun, iktidal, apa tadi, tasamuh, lah tawasud inilah moderasi. Moderat. Apa moderat itu? Saudara-saudara, banyak tafsir ulama tentang moderat wasatiyah itu. Tergantung konteks zamannya. Kalau zaman dulu kita buka tafsir-tafsir, biasanya ulama menafsirkan moderat itu tawasud. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nikmat kali nih kopi Pak. Bisa 1,5 jam lagi. Ya, kalau saya kan sholatnya di jama'. Iya, cuman yang nggak bisa di jama' makan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu kalau zaman dulu katanya umat Islam itu harus jadi umat yang moderat, tengah-tengah. Jangan terlalu materialis seperti orang Yahudi,